Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua jemaat GPI Gloria. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali lagi bersama-sama masuk di dalam ibadah minggu. Satu minggu sudah kita lewati, baik dalam suka dan maupun duka. Tapi satu hal saya yakin dan pasti, tetap sukacita Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga sampai hari ini kita ada, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Saat ini kita akan ambil saat teduh, kita siapkan hati kita untuk lebih sungguh lagi datang ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau. Membawa pujian dengan segenap hatiku,
puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Rajaku. Mari Bapak Ibu, kita ambil saat teduh sejenak. Ini karena ucapan syukur kita untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus boleh kita rasakan sampai pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas pertolongan dan berkat-berkat-Mu yang terus tercurah dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa bernapas dan beraktivitas. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk lagi dapat beribadah. Ini semua karena anugerah-Mu. Jamalah hati kami untuk dapat memuji-Mu dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh hormat. Hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terpuji Engkau Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami. Kita angkat pujian kita, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Rajaku, Allahku ya Rajaku. Kita akan masuk dalam potum. Saya undang jemaat semua untuk kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Nats pembimbing dalam ibadah kita minggu ini diambil dari Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan kami naikkan padamu ya Bapa kami yang di surga, untuk semua kebaikan dan berkat-Mu yang tidak terhitung dalam hidup kami hingga hari ini. Kalau kami ada hingga hari ini, itu semua oleh karena anugerah-Mu semata. Ya Allah, kalau sampai hari ini kami masih melaksanakan ibadah minggu secara live streaming, kami percayakan ke dalam kuasa-Mu, sehingga lewat pertolongan Roh Kudus kami dapat tetap bersuka cita, memuji dan menyembah-Mu. Terlebih hati kami biarlah seperti rusa yang haus ditaburi kebenaran firman-Mu. Berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa dan menyerahkan jam ibadah hari ini. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya di hadapan Tuhan kita, dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Hukum Tuhan untuk kita diambil dari Mazmur 52 ayat 5 sampai 6. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Jemaat sekalian, 1 minggu sudah kita jalani dalam segala aktivitas kita. Tanpa kita sadari ataupun dengan kita sadari, kita jatuh dan jatuh lagi. Kita kembali mengecewakan Tuhan. Bahkan mungkin kita juga membuat orang lain tersandung. Tapi biarlah saat ini, mari kita datang dengan kerendahan hati. Kita mengakui segala kesalahan kita, dan mari kita mohonkan Tuhan mengampuninya. Mari kita angkat pujian kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Terlebih dari segalanya.
datang dengan kerendahan hati. Mari bersujud di kaki Tuhan. Mengakulah di hadapannya. Tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Dan biarlah saat ini mari mohonkan belas kasihan Tuhan untuk kembali mengampuni kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang merendahkan hati dan tertunduk di kaki-Mu. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sering sekali Bapa kami berusaha untuk menutupi segala dosa pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan sesama kami, bahkan di hadapan-Mu. Tapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami. Sucikan kami. Biarlah oleh darah-Mu yang kudus kembali memulihkan kami. Sehingga kami boleh layak memuji-Mu. Sehingga kami layak menyembah-Mu. Dan Engkau berkenan menerimanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu dalam hidup kami. Engkau kusembah, Kau yang terindah. Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Berita anugerah diambil dari Mazmur 52 ayat 10 sampai 11. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dikala kita mau datang merendahkan hati kita, maka kembali Dia memulihkan kita lagi. Layaklah kita naikkan penyembahan kita, pengagungan kita
sebagai rasa syukur dan hormat kita kepadanya. Mari kita memuji Dia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Besar perbuatan tangan-Mu, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang Maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kita katakan agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang Maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang Maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari jemaat sekalian, mari bersama-sama kita membuka suara kita. Naikkanlah pujian kita, naikkanlah pengagungan dan penyembahan kita sebagai rasa hormat kita untuk keselamatan yang sudah Dia berikan, untuk mujizat-mujizatnya yang terus boleh kita rasakan dalam hidup kita. Layaklah kita menyembahnya, layaklah kita meninggikan dan mengagungkan Dia. Layaklah Engkau kami sembah dan tinggikan. Engkau Allah yang kudus, suci, sempurna. Tidak ada yang seperti-Mu yang sanggup menyelamatkan kami dari kutuk dosa. Engkau selalu membuat kami terkagum-kagum akan perbuatan tangan-Mu dan mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu, dan kami sangat bersyukur boleh menjadi anak-anak-Mu yang Kau jadikan berharga seperti biji mata-Mu.
Engkaulah Allah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami, satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami, dan Engkaulah sumber sukacita kami. Ajaiblah dan mulialah Kau Tuhan. Kami sembah dan agungkan Engkau selama-lamanya dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian kita, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Dan biarlah kita boleh diberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita bersyukur pada hari ini atas anugerah Tuhan yang melimpah bagi kita sekalian, sehingga kita bisa berbakti bersama-sama kembali di hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Sukacita ini kita bisa bersama-sama mempermuliakan Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami sekalian. Kami bisa bersama-sama memuji-muji Tuhan dalam ibadah ini. Dan saatnya kami akan merenungkan sabda Tuhan. Pimpin dan berkatilah kami semua, sehingga kami menikmati berkat Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 22 ayat 6 sampai ayat 23. 1 Samuel pasal 22 kita membaca ayat 6 sampai ayat 23. Namun saya tidak membaca keseluruhan ayat jemaat Tuhan. Saya hanya membaca beberapa ayat saja. Marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan pada hari ini. Saya mulai dari ayat 7, ayat 8, 9, dan 10, lalu ayat yang ke-16, 17, 18, dan 19. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, "Cobalah dengar ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000 dan atas pasukan 100, sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu? Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Ayat yang ke-16. Tetapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, "Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku." Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, "Majulah engkau dan paranglah para imam itu." Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai jubah efod dari kain lana.
juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, ular lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tema kita hari ini Jemaat Tuhan adalah kemarahan merusak pola pikir. Kalau kita membaca Alkitab, firman Tuhan tidak pernah melarang orang Kristen untuk marah. Marah yang seperti apa? Banyak para tokoh Alkitab marah pada waktu mereka melihat ketidakbenaran. Marah pada waktu melihat orang hidup dalam dosa dan mereka ingin supaya orang itu kembali kepada Tuhan. Yesus pun pernah marah pada waktu bait Allah, bait suci itu disalahgunakan oleh kebanyakan orang. Mereka bukan menggunakan bait suci untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi untuk hal-hal yang lain. Sehingga Yesus marah. Yesus marah dengan keinginan supaya orang mencari Tuhan. Yesus marah supaya orang berbalik kepada Tuhan. Yesus marah supaya orang menyadari kesalahannya. Nah, kemarahan-kemarahan yang seperti itu adalah kemarahan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ada kemarahan yang merusak pola pikir kita. Pada waktu kita marah, justru bukan mendatangkan kebaikan. Pada waktu kita marah, bukan membuat orang datang kepada Tuhan. Pada waktu kita marah, justru membuat orang jauh meninggalkan Tuhan. Dan kita tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang baik. Itu adalah kemarahan yang membuat Tuhan juga marah atas hidup kita. Nah, kita melihat dalam bacaan firman Tuhan ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kisah ini sangat memilukan. Mengapa? Karena Saul membunuh para imam di Nob. Saul membunuh hamba-hamba Tuhan. Para imam yang menjadi jembatan untuk memimpin peribadatan orang-orang Israel kepada Tuhan. Ya, para imam yang seharusnya dihormati oleh Saul. Tetapi dalam bagian ini justru Saul membunuh, membantai dengan kekejaman yang begitu luar biasa. Ya, Daud seorang yang menunjukkan kegilaannya karena tahta yang ingin ia pertahankan. Ini sama dengan bangsa-bangsa di dunia ini, para pemimpin-pemimpin yang memiliki ambisi untuk memimpin sehingga supaya dia bisa meraih kepemimpinan, maka dia membantai banyak orang. Dia tidak peduli, tidak memiliki kasih, yang penting dia bisa mencapai puncak kepemimpinannya. Raja-raja di dunia ini mereka ingin ada di atas, ya, tetapi dengan berbagai macam cara. Ya, seringkali kita memperhatikan hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita? Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 23 ayat 11-12, Yesus justru mengatakan hal yang berbeda dengan konsep dunia ini. Yang tertinggi harus menjadi yang terendah, yang terbesar harus menjadi pelayan. Itu ajaran Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah yang paling tinggi. Dia melampaui kuasa manapun di dunia dan di surga. Rasul Paulus mengungkapkan kebenaran itu dalam Efesus pasal 4 ayat 10. Dan di tempat yang tertinggi itu jugalah Yesus melayani orang-orang percaya. Penulis kitab Ibrani mengungkapkan kebenaran ini dalam Ibrani pasal 8 ayat 1-6. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab membukakan kepada kita apa yang dapat terjadi kepada seseorang yang tidak mempunyai Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita memperhatikan Saul yang tadinya begitu pemalu, ya, dan dia tidak menginginkan kedudukan apapun. Namun sekarang kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, Saul berubah menjadi seorang yang ganas, seorang pembunuh yang kejam demi mempertahankan tahtanya. Ini sangat mengerikan. Saul menjadi marah dan kemarahannya itu merusak pola pikirnya. Pola pikir yang seharusnya memuliakan dan menyenangkan Tuhan
jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ini tidak lagi kemarahannya dikuasai setan. Ya. Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat rentetan kisah ini satu persatu. Bagaimana Saul, dia memiliki kemarahan yang merusak pola pikirnya sehingga tidak ada lagi kebaikan di hatinya. Yang pertama, jemaat yang Tuhan kasih, kita perhatikan ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, cobalah dengar, ya orang-orang Binyamin. Sepintas perkataan Saul ini tidak memiliki makna apa-apa, dia hanya sekedar menyapa orang-orang Binyamin. Orang-orang yang sama, sesuku dengan dia. Tetapi kalau kita perhatikan, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, perkataan Saul dalam bagian ini memiliki makna agar orang-orang Binyamin yang satu suku dengan dia ini memberikan dukungan kepada dirinya. Seorang penafsir mengungkapkan bahwa Saul kemungkinan pada waktu itu sudah ditinggalkan oleh orang-orang Israel. Harapan Saul hanya ada pada suku Binyamin yang satu suku dengan dirinya. Saul menginginkan supaya orang-orang Binyamin itu memberikan dukungan penuh supaya tahtanya bisa bertahan. Saul tetap bisa menjadi raja Israel. Tidak ada yang bisa mengganggu kedudukannya sebagai seorang raja. Mari kita merenungkan tentang cara-cara Saul dalam bagian ini. Pada waktu dia kehilangan dukungan, ya, dia mencoba supaya orang-orang Binyamin ini bisa mendukung dia dengan berbagai macam cara. Ya, ini satu hal yang sangat menyedihkan sebenarnya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, ini merupakan suatu tuntutan yang sangat salah. Saul menuntut supaya orang-orang Binyamin mendukung dia. Nah, kita memperhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, memang ada banyak orang-orang Binyamin yang memberikan dukungan kepada Saul meskipun Saul sudah mati dan Daud sudah menjadi raja Israel, dan banyak orang-orang Binyamin yang masih memberikan dukungan kepada Saul. Salah satu contohnya kalau kita melihat firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-13, firman Tuhan menceritakan tentang seorang bernama Simei. Simei adalah salah satu kaum keluarga Saul. Pada waktu Daud sampai di Bahurim, tiba-tiba muncullah Simei. Lalu Simei mengata-ngatai Daud dengan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Ya, karena apa? Karena dukungannya kepada Saul. Meskipun Saul sudah mati, tetapi ada orang-orang Binyamin yang masih memberikan dukungan kepada Saul. Tetapi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita merenungkan, kita tidak boleh meniru hal-hal yang seperti itu. Kita tidak boleh berpihak kepada seseorang. Karena apa? Karena ia adalah orang yang sama dengan kita. Dalam apa? Dalam hal kebangsaannya mungkin sama dengan kita. Dalam hal apa? Dalam hal sukunya mungkin sama, satu suku kita dengan dia. Dalam hal apa lagi? Dalam hal golongannya, dalam hal jenis kelaminnya, dalam hal kondisi ekonominya, dalam hal partai, dalam hal gereja atau alirannya yang sama. Baru kita memberikan dukungan, kita memberikan keberpihakan kita kepada dia. Tidak boleh. Yang harus terjadi dalam hidup kita adalah memberikan dukungan, kita berpihak kepada orang yang hidup dalam kebenaran. Kita berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada hal-hal tadi yang sudah saya kemukakan. Bukan. Nah, di sini kita melihat Saul ingin memiliki banyak orang yang berpihak kepada dirinya, tapi dengan cara yang salah. Karena apa? Karena dia sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Mengapa Saul ditinggalkan? Mungkin karena Saul bukanlah orang yang konsisten menjalin relasi yang erat dengan Tuhan. Sehingga ini menjadi hal yang sangat memilukan hati. Bukan hanya kehilangan keberpihakan dari orang-orang Israel. Kalau kita membaca ayat yang ke-8,
Saul kehilangan dukungan dari anaknya Yonatan. Yonatan yang menjalin relasi yang erat dengan Daud. Yonatan yang menjadi sahabat karib Daud. Ya memang pertemanan Yonatan dengan Daud begitu luar biasa baiknya. Namun apa yang dikatakan oleh Saul dalam bagian ini tidak benar. Kalau Saul memperkatakan keakraban Yonatan dengan Daud, itulah yang membuat akhirnya mereka ingin menghalang-halangi Saul untuk terus bertakhta sebagai raja Israel. Itu tidak benar. Memang Daud dengan Yonatan menjalin kesepakatan, tapi Alkitab menjelaskan bahwa tidak pernah mereka membuat kesepakatan untuk menjatuhkan Saul. Tidak pernah. Alkitab mengemukakan bahwa Daud dengan Yonatan mereka memiliki kesepakatan, tapi kesepakatan mereka bukanlah kesepakatan jahat terhadap Saul. Tidak pernah. Jadi, mengapa Saul berbicara hal seperti itu kepada Yonatan? Ya, karena Yonatan memiliki hubungan yang erat dengan Daud, dan yang pasti Saul memiliki keirihatian terhadap Yonatan, sehingga dia memperkatakan hal yang tidak benar kepada anaknya sendiri, kepada Daud. Ini hal yang perlu kita renungkan. Sikap dengki, sikap iri hati itu bisa menghancurkan pola pikir kita. Sikap iri hati membuat kita tidak bisa berpikir baik. Kita selalu menjelek-jelekan orang, menyalahkan orang, memfitnah orang, dan sebagainya. Marilah jemaat yang Tuhan Yesus kasih, hal yang pertama yang membuat Saul dalam kemarahan itu karena dia kehilangan dukungan. Dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Dia kehilangan dukungan dari anaknya sendiri, sehingga ia memfitnah anaknya sendiri. Mengapa kita kehilangan dukungan, kita ditinggalkan oleh orang lain? Itu satu hal yang perlu kita renungkan. Ada apa dengan kita? Apa yang terjadi? Kesalahan apa yang sudah aku buat? Kebanyakan orang tidak mau mengintrospeksi diri. Tapi mari kita belajar dari peristiwa Saul. Banyak orang meninggalkan Saul karena dia sudah tidak lagi menjadi seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Lalu menjawablah Doeg, orang Edom itu, yang berdiri dekat para pegawai Saul. Katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub, yang menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikan kepadanya. Kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini, tiba-tiba Doeg orang Edom itu muncul lalu memberikan informasi kepada Saul. Informasi yang diberikan Doeg sangat provokatif. Informasi yang diberikan Doeg adalah informasi yang menjelek-jelekan para imam, menyudutkan para imam, menyudutkan hamba-hamba Tuhan yang selama ini bekerja bagi Tuhan supaya orang Israel dekat dengan Tuhan, supaya orang Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini, Doeg memberikan informasi yang tidak benar kepada Saul. Doeg memberikan informasi berupa gosip kepada Saul. Dan Saul pun sebagai seorang raja yang tidak bijak, Saul tidak melihat informasi yang disampaikan oleh Doeg tidak boleh diterima sebelah pihak. Daud harus mendengar dari pihak-pihak yang lain untuk membuktikan kebenaran informasi dari Doeg itu sendiri. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini ya, mengapa Saul timbul kemarahan dalam diri Saul? Karena Saul mendengar informasi yang tidak benar. Saul mendengar gosip. Saul mendengar kejelekan-kejelekan para imam dari Doeg. Saul tidak cek kepada orang-orang lain untuk
mendengar informasi yang sejelas-jelasnya, yang sebenar-benarnya. Bagaimana dia sebagai seorang raja, dia bisa seharusnya untuk menggali informasi yang dalam sehingga dia tidak terjebak untuk melakukan sebuah kesalahan yang besar bagi kehidupan para hamba Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Seberapa banyak di antara kita yang seringkali terjebak pada informasi yang salah, informasi yang sepihak, informasi yang tidak benar. Kita tidak lagi mencek kebenarannya dengan begitu dalam. Kita tidak lagi bertanya kepada pihak-pihak yang lain, sehingga kita tidak terjebak kepada kesalahan untuk menilai orang tertentu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita semaksimal mungkin kita meredam informasi yang salah. Kita semaksimal mungkin berusaha supaya kita tidak mendapatkan informasi-informasi yang keliru, menjelek-jelekan pihak-pihak tertentu, tanpa kita berusaha untuk mencari kebenaran yang lebih akurat lagi, informasi yang lebih akurat lagi dari pihak-pihak yang lain, sehingga kita kedapatan menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Kita kedapatan menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana. Oleh karena apa? Kita tidak gampang percaya kepada pihak-pihak tertentu yang berusaha bukan untuk mendatangkan kebaikan, tetapi justru memecah belah persekutuan, kebersamaan kita dengan orang lain. Marilah jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita merenungkan bagian ini, sehingga kita terus berdoa kepada Tuhan. Jagalah hatiku daripada yang jahat. Jagalah hatiku Tuhan, sehingga aku tidak gampang percaya omongan orang tertentu, sehingga aku kedapatan hikmat Tuhan ada padaku dan hidupku dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, yang ketiga kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, mengapa Daud menjadi marah. Dalam ayat 16 dan ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluarga. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepada. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-16 ini, mengapa begitu teganya Saul sehingga ia berkata kepada Ahimelek, engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Coba kita merenungkan perkataan Saul. Tidak ada kegentaran di hatinya. Tidak ada lagi kasih di hatinya. Tidak ada lagi pola pikir yang baik di hatinya. Tidak ada lagi usaha untuk dia mencari jalan keluar yang terbaik. Bukan pembantaian, bukan pembunuhan. Apa yang kita bisa dapatkan dari bagian ini? Betapa gampangnya Daud melihat kehidupan Ahimelek sebagai seorang imam, dan juga bukan saja Ahimelek, tetapi para imam-imam yang lain, bukan saja para imam-imam yang lain, tetapi juga keluarganya diperintahkan oleh Daud, bunuh, paranglah mereka. Itu pembantaian yang begitu mengerikan. Mengapa? Saya melihat bagian firman Tuhan ini karena karena Saul sudah tidak lagi memiliki relasi keeratan hubungan dengan Tuhan. Saul tidak ingin lagi mendengar suara Tuhan. Sebagai seorang raja Israel, seharusnya ia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus ia lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku perbuat dalam situasi-situasi seperti ini? Tapi hal itu tidak lagi dilakukan oleh Saul. Sebagai seorang raja Israel, Saul justru dengan kemarahannya yang membabi buta,
kemarahan yang beringas, dia langsung memerintahkan semua pegawai-pegawainya, tentara-tentara yang mengikuti dia, parang mati. Nah, kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, justru pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Ayat 17 bagian yang terakhir. Justru para pegawai raja masih menghargai para imam. Justru para pegawai raja sangat memahami siapa imam-imam yang ada di hadapan mereka itu. Bagaimana kinerja mereka selama ini, relasi mereka selama ini, untuk supaya orang Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka sangat memahami siapa para imam, sehingga pada waktu raja memerintahkan untuk memarang para imam, mereka tidak mau, karena mereka sangat menyadari siapa mereka. Tapi Saul tidak demikian. Saul, dia seorang raja Israel. Dia sangat memahami fungsi imam pada masa itu. Saul seorang raja Israel, dia sangat paham imam-imam yang bisa diandalkan untuk bisa memimpin peribadatan kepada Yahweh yang sangat dipercayai oleh orang-orang Israel. Tapi pada saat itu Saul tidak memiliki hati lagi yang condong kepada Tuhan, tidak memiliki hati lagi yang dekat dengan Tuhan, tidak memiliki hati lagi kepada Tuhan yang bisa memakai para imam itu untuk dipakai Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel untuk memuliakan Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan. Tidak. Saul memerintahkan supaya imam mati. Karena jauh dari hati yang jauh dari Tuhan tidak akan dikuasai untuk melakukan kebenaran Tuhan. Hati yang jauh dari Tuhan, yang menolak kehadiran Tuhan, bukan lagi dikuasai oleh roh Tuhan, dikuasai setan. Sehingga setan menggerogoti pola pikirnya, setan menggerogoti hatinya. Setan berusaha semaksimal mungkin bahwa apa yang diperbuat bukan lagi dalam nilai-nilai kerohanian, tetapi apa yang diperbuatnya adalah nilai-nilai keduniawian, nilai-nilai yang merusak sesama manusia. Itu yang diinginkan oleh setan. Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasih, sadarilah, dekatkan diri dengan Tuhan sehingga Tuhan mengontrol pola pikir kita. Dekatkan diri dengan Tuhan sehingga Tuhan mengontrol segala kehendak kita. Apa yang harus kita lakukan, kita harus perbuat. Bagaimana tingkah laku kita, bagaimana sikap kita kepada orang lain, orang yang berbeda pendapat dengan kita. Bagaimana sikap kita kepada orang lain, orang yang mungkin juga berbuat jahat kepada kita. Tapi kedekatan kita dengan Tuhan mengontrol kehendak emosi kita. Seluruh keberadaan hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak melakukan hal-hal yang bercela. Kita justru dalam tekanan-tekanan tertentu oleh karena perilaku orang lain, kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Marilah jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, kita perhatikan ayat 18 dan ayat yang ke-19. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-19. Ya, semua keluarga-keluarga penduduk Nob di kota imam itu, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan, betapa kejamnya Saul. Dia membantai semua orang, semua binatang yang ada di Nob. Kenapa? Karena akar kebencian itu tetap tinggal dalam kehidupan Saul. Jadi kita melihat rasa benci yang amat sangat itu dipelihara Saul, sehingga akhirnya dia berkata dalam ayat yang ke-18, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Saul sudah sangat benci dengan para imam, Ahimelek dan imam-imam yang lain beserta keluarganya, karena Saul merasa kecewa dengan mereka.
mereka menurut pemikiran Saul sudah tidak berbuat benar, tidak memberitahukan segala informasi-informasi yang berkaitan dengan Daud, Saul merasa benci kepada para imam sehingga akhirnya pembantaian itu terjadi. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, kebencian itu mendatangkan malapetaka. Kebencian tidak mendatangkan sukacita. Rasa benci yang terus dipendam, membuat kita kehilangan kesempatan untuk mengampuni orang lain. Rasa benci yang kita pelihara membuat kita kehilangan persekutuan. Momen-momen persekutuan yang seharusnya kita miliki, kita tidak lagi miliki. Karena apa? Kebencian. Saya pernah melayani seorang yang dikuasai oleh kebencian yang amat sangat, sehingga dia selalu tidak menggunakan kesempatan untuk beribadah. Pada waktu dia melihat seseorang yang ia benci, maka dia tidak ikut ibadah itu. Pada waktu pelayanan akan dikerjakan, tapi dia bertemu dengan orang yang ia benci, maka ia mengundurkan diri dari pelayanan itu. Sampai pada akhirnya dia menyadari betapa menderitanya hidup seperti itu. Karena tidak ada kesempatan, karena tidak ada keberanian, maka dia tidak berani membunuh. Kalau dia punya keberanian dan dia punya kesempatan, dia pasti membunuh. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita singkirkan perilaku seperti Saul yang dikuasai kebencian kepada para imam, sehingga akhirnya dia bertindak bodoh. Pola pikirnya menjadi tumpul. Dia tidak memikirkan hal-hal yang berguna, yang menyenangkan hati Tuhan. Dia memikirkan justru untuk memuaskan kedagingannya. Marilah jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Kemarahan seperti apa yang Bapak Ibu alami saat-saat ini dalam masa-masa pandemi seperti ini? Kemarahan seperti apa yang pernah Bapak Ibu lontarkan kepada seseorang? Perkataan kemarahan seperti apa yang Bapak Ibu lakukan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak mungkin, atau anak-anak kepada orang tua? Kemarahan seperti apa? Kemarahan yang merusak pola pikir kita kah? Atau kita marah supaya anak kita bertobat? Kita marah supaya istri kita bertobat? Kita marah supaya suami kita bertobat? Ya, dengan tatanan perkataan yang mungkin tetap dalam kebenaran Tuhan. Tapi kalau kita marah tidak lagi diterangi oleh Tuhan, pasti perkataan kita tidak benar. Perkataan-perkataan yang terlontar adalah perkataan yang justru orang menilai, ini Kristen apa orang kayak gini. Marahnya tidak menunjukkan kekristenan. Marah sih marah, tapi kok seperti itu? Banyak sekali penilaian-penilaiannya. Kita marah, ya, ada juga kita mau marah, kita marah supaya orang kembali kepada Tuhan, tapi dengan perkataan yang gak bagus, atau dengan sikap yang gak bagus, dengan tamparan lah, dengan pukulan lah, karena kemarahan dan sebagainya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengintrospeksi diri kita pada saat ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tidak bisa menahan orang lain untuk berperilaku supaya kita tidak marah, tidak bisa. Ya. Seringkali orang memancing kita untuk marah, tapi waktu kita marah, bagaimana kemarahan kita itu? Apakah kita tetap memancarkan pikiran-pikiran yang memuliakan Kristus, perkataan-perkataan yang memuliakan Kristus, tingkah laku yang memuliakan Kristus? Waktu istri kita marah, kita melihat dia marah di dalam Tuhan. Waktu suami kita marah, istri kita melihat dia marah di dalam Tuhan. Waktu kita marah kepada anak-anak melihat orang tuaku marah di dalam Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga banyak orang dalam kemarahan kita mengajak mereka untuk supaya mereka menyadari kesalahannya
dan kembali kepada Tuhan. Marilah jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari. Tuhan, berkatilah kebenaran firman-Mu sehingga kami semua dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kuasai hati kami pada waktu kami sedang marah, sehingga kami marah dan kemarahan kami tetap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kita semua kembali dievaluasi sehingga hidup kita semakin hari boleh memancarkan terang Tuhan, sehingga orang lain diberkati lewat kehidupan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan yang kembali mau mengoreksi dan menegur pribadi kami yang masih sering tidak dapat mengontrol emosi kami, sehingga secara sadar maupun tidak sadar kami menyakiti-Mu dan sesama kami. Bapa di surga, bantulah kami dengan kasih-Mu yang panjang sabar, agar kami semakin hari dapat berubah menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Tuhan terus memakainya dan memperlengkapinya. Dan biarlah dia boleh menjadi alat Tuhan, menyampaikan, dan lewat hamba-Mu ini banyak jiwa lagi dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Terimalah dan berkatilah persembahan kami, dan biarlah ini boleh dipakai untuk mendukung pelayanan di gereja-Mu GPI Gloria. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan kami. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Masuk di dalam doa syafaat kita akan naikkan bersama-sama. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian kita. Di hidupku ada sobat yang setia. Berjalan sertaku.
Satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa pemilik hidup kami, Bapa yang dengan setia mendengar, bahkan Engkau Allah yang tahu sebelum kami pun menyampaikannya. Saat ini Tuhan, kami bersehati menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah. Mari Bapa, biarlah Engkau yang terus menolong Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, untuk mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka, memberikan mereka kekuatan, dan menambahkan pada mereka hikmat dan bijaksana. Kami juga berdoa untuk Pilkada Sumatera Utara yang akan berlangsung di bulan Desember. Kami sungguh menyerahkan siapapun nanti yang akan menjadi wali kota dan wakil wali kota. Semua itu ada dalam rencana Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kampanye, bahkan pada saat pemilihan nanti, semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, Engkau menghalau setiap orang yang ingin mengacaukannya. Dan biarlah semuanya boleh sungguh-sungguh selesai dalam sukacita. Bapak, kami lagi kembali berdoa untuk wabah virus corona yang sampai saat ini belum berakhir. Dan kami tidak tahu kapan itu berakhir. Hanya Engkau Tuhan yang tahu. Tapi kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang bahkan sampai selamanya. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan setiap rumah sakit yang menjadi tempat penanganan pasien. Tuhan, Engkau memberkati supaya mereka boleh sungguh-sungguh merawat dan memberikan penanganan yang tepat. Kami juga berdoa untuk setiap petugas yang menjadi garda depan, baik dokter dan perawat, bahkan juga relawan. Tuhan, Engkau yang memeliharakan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk produksi vaksin COVID-19. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah wacana, bahkan pemberian vaksin ini yang akan berlangsung mulai bulan Desember, itu boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan ini boleh mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan kami akan sebidang tanah untuk pembangunan gereja. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menyediakannya. Bahkan untuk sewa gedung yang harus kami lunasi 35 juta di awal tahun 2021. Engkau sumber berkat itu. Oleh karena itu kami datang memohon belas kasihan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di LP Lubuk Pakam, dan biarlah firman Tuhan yang mereka dengar selama ini itu boleh memberikan pertumbuhan untuk mereka lebih sungguh lagi, bahkan mereka semakin hari dibaharui di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat di Banguntani. Kami sungguh menyerahkan untuk pertumbuhan iman mereka, dan semakin hari mereka semakin mencintai Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat, baik itu yang mencari pekerjaan, baik itu mencari teman hidup, bahkan yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan membukakan jalan, dan biarlah tepat waktunya Tuhan memberikan, terlebih berikan hati mereka untuk terus sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, bahkan yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di masa pandemi ini yang mereka harus belajar lewat daring, baik yang masih SD, SMP, SMA maupun yang kuliah. Biarlah Tuhan memberikan mereka untuk terus kegirangan, karena terkadang mereka juga jenuh. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengajar supaya dengan hati yang sungguh-sungguh mereka boleh memberikan materi, dan biarlah mereka juga oleh belas kasihan Tuhan menyampaikan materi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami yang tidak sempurna ini, kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu Allah kami yang sudah mengajar kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah hari ini, dan mari kita serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar Tuhan yang pimpin kita dan mampukan kita untuk menjalaninya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersuka cita atas kasih dan rahmat Tuhan sehingga kita bisa menikmati ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini di dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Di penghujung ibadah kami pada hari ini, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang sudah memberkati kami melalui puji-pujian yang kami nyanyikan bersama, penyembahan melalui kebenaran firman Tuhan yang dapat kami renungkan bersama-sama. Terima kasih untuk seluruh berkat-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami sekalian. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai, Tuhan beri kepercayaan untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan dalam ibadah ini. Berkatilah dalam setiap pekerjaan, studi, dan seluruh aktivitas mereka. Curahkanlah berkat-Mu kepada semua hamba-hamba-Mu ini. Bagi-Mulah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.